Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswad Aulia. Saya dari kelas S1 Manajemen Sore A. Terima kasih kepada Ibu Debi Eka Putri SEMM yang telah memberikan waktu kurang lebih 13-15 menit untuk saya mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul akuisisi. Pengertian akuisisi menurut para ahli adalah ada tiga. Yang pertama ada Summer and Levin. Akuisisi merupakan transaksi di mana satu pihak membeli sebagian besar atau seluruh aset pihak lain dan menjadi pemiliknya, menurut Zainuddin 2022. Dan bagaimana Sudana 2011 mengatakan, akuisisi adalah penggabungan antara dua perusahaan di mana perusahaan itu mengakuisisi membeli sebagian besar saham perusahaan target, sehingga kendali manajemen berpindah, meskipun keduanya tetap berdiri sebagai entitas hukum terpisah. Menurut Moin, yaitu akuisisi merupakan pengambilan alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam peristiwa ini, baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap hukum yang terpisah. Akuisisi juga sebagai strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses baru atau produk baru tanpa harus mengembangkan dari nol. Yang ketiga ada Sudana, yaitu akuisisi adalah penyatuan dua perusahaan yang berbeda, di mana perusahaan yang memiliki akuisisi membeli sebagian besar saham perusahaan yang diakuisisikan sehingga perusahaan akuisitor memiliki kendali atas manajemen perusahaan. Meski begitu, kedua perusahaan tersebut masing-masing tetap beroperasi sebagai badan hukum independen. Yang pertama itu ada studi kasus dari PT Bank Danamon Indonesia oleh MUFG, yaitu Mitsubishi UFJ Financial Group. Sebagaimana latar belakangnya, yaitu grup keuangan terbesar di Jepang ingin memperluas bisnis perbankannya sehingga di Asia Tenggara. Namun MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group mengakuisisi mayoritas dalam PT Bank Danamon Indonesia. Tujuannya untuk ekspansi pasar ke Asia Tenggara dan meningkatkan portofolio bisnis retail dan UKM, memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta sinergi antara MUFG dan Danamon dalam layanan keuangan. Dampaknya yaitu diverifikasikan risiko geografis masuk ke dalam pasar dengan pertumbuhan tinggi untuk meningkatkan basis nasabah global. Bagi Danamon, akses terhadap modal dan teknologi Jepang, penguatan struktur permodalan, potensi peningkatan efisiensi operasional dan inovasi digital. Adapun tantangannya yaitu perbedaan antara budaya korporasi Jepang versus Indonesia, yang dimana integrasi ini sistem dan kebijakan dari manajemen yang diregulasikan oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua ada Microsoft terhadap LinkedIn, yaitu ada integrasi produk, cloud dan infrastruktur, pemanfaatan data dan AI. Integrasi produk adalah penggabungan atau penyatuan berbagai komponen sistem atau layanan menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan berfungsi secara keseluruhan. Cloud dan infrastruktur yaitu keamanan data dan efisiensi operasional meningkat. Pemanfaatan data dan AI sebagai fondasi tempat sistem AI belajar, membuat keputusan dan meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu dan proses penting seperti pelatihan, validasi, dan pengujian model. Adapun latar belakangnya yaitu untuk memperluas bisnis berbasis cloud dan memperkuat posisinya di dunia profesional. LinkedIn adalah jejaring sosial profesional terbesar di dunia dengan ratusan juta pengguna.
Microsoft ini juga memiliki potensi sangat besar dalam mengintegrasi dengan layanan seperti Microsoft Dynamics dan Azure. Proses akuisisi dalam perusahaan yaitu mengajukan tawaran resmi pada tahun 2016 bulan Juni dan disetujui oleh direksi kedua perusahaan yaitu dari Amerika Serikat dan negara lain seperti Uni Eropa. Juga memberikan persetujuan tetap beroperasi secara independen, namun CEO LinkedIn yaitu Jeff Weiner melaporkan langsung ke CEO Microsoft yang bernama Satya Nadella. Penerapannya yaitu berperan penting karena di dalam perusahaan dapat mengembangkan atau mempermudah HRD untuk melakukan proses rekrutmen secara online. Melalui ini menjadi alat yang berintegrasi dan memperkuat akuisisi perusahaan dalam untuk menyiapkan data, teknologi di cloud, AI, dan ekosistem bisnis global lainnya. Yaitu ada Disney mengakuisisi Century Fox tahun 2019. Sebagaimana perubahan tren konsumsi media ini mulai berlari dari televisi kabel ke layanan streaming digital. Untuk bersaing dengan platform seperti Netflix, Amazon, Prime, dan Hulu, Disney perlu memperkuat konten dan mengembangkan layanan streaming sendiri yaitu Disney Plus. Adapun persaingan ketat di industri hiburan global sering menjadi muncul banyak pemain baru berbasis teknologi. Disney membutuhkan aset konten besar dan global agar tetap menjadi pemimpin pasar dan tidak tertinggal. Namun, adapun kebutuhan yang diverifikasi dan ekspansi untuk konten seperti kayak konten film dewasa atau serial TV untuk orang dewasa, serta memperluas jangkauan internasional melalui saluran seperti Star India. Kepemilikan waralaba besar ini memungkinkan Disney memperoleh hak atas waralaba terkenal seperti X-Men, Deadpool, Fantastic Four atau Marvel. Pengaruhnya yaitu dapat meningkatkan kendali atas Hulu yang sebelumnya dimiliki bersama dengan Fox. Ini memperluas Disney dalam streaming konten dewasa dan dari konten ramah keluarga di Disney Plus. Yaitu ada teknologi oleh Gojek, pembentukan Goto Group tahun 2021. Sebagaimana transaksi ini terjadi antara dua arah dan Gojek layanan transportasi logistik dan keuangan digital. Sedangkan Tokopedia e-commerce terbesar di Indonesia. Tujuannya untuk membangun super apps di Indonesia dengan layanan transportasi belanja online dan vintage dalam suatu ekosistem. Bisa menghadapi persaingan dari perusahaan besar seperti Grab dan Shopee. Namun, efisiensi biaya dan operasionalnya, sinergi data penggunaan dan logistik dapat meningkatkan daya tarik investor untuk IPO dan ekspansi global. Adapun prosesnya yaitu Gojek menangani logistik dan pembayaran untuk Tokopedia. Sedangkan struktur pemimpirannya yaitu diatur tidak timpang mencerminkan merger setara. Dampak yang dihasilkan oleh kedua pihak ini yaitu Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sebagai salah satu IPO terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua ada ekosistem bisnis terintegrasi lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Persaingan semakin ketat di sektor digital Indonesia terutama dengan Grab dan C Group yaitu Shopee. Namun yang terakhir ada efisiensi teknologi dan data antar dua platform yang besar berbeda permata oleh Bangkok tahun 2020. Rencananya transaksi pada tahun 2019 Desember, Bangkok Bank terbesar di ketiga Thailand berdiri sejak 1944. Menandatangani conditional sale and purchase agreement dengan standar dan Astra International untuk mengakuisisi 89,12%. Nilai indikatif akuisisi saat ini sekitar 37,43 triliun.
Awal tahun 2020 luar biasa, Bangkok di Thailand menyetujui akuisisi 89,12% pada 5 Maret 2020. Tanggal 20 Mei 2020, akuisisi selesai menanamkan dana sebesar 33,66 triliun. Motifnya untuk dianggap pasar potensial dengan GDP besar, populasi muda, pertumbuhan kredit tinggi, dan tingkat unbanked yang masih signifikan. Bank Permata punya jaringan distribusi digital dan segmen UMKM yang menarik bagi Bangkok Bank. Keuntungannya menjadi memiliki pijakan kuat di dunia ekonomi terbesar di ASEAN, yaitu Thailand dan Indonesia, memperluas basis nasabah hingga 4 juta dan aset 13,8 dolar miliar tambahan. Pendanaannya, Bank Permata kini dapat melayani kebutuhan nasabah yang beroperasi lintas Indonesia dengan dukungan infrastruktur dan keahlian pertukaran modal di Bangkok. Akuisisi PT Sosial Tunas pertama TBK oleh Tower. Kronologinya yaitu menyelesaikan akuisisi sekitar 94,3% atau senilai 15,64 atau per saham. Penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan sebelum setelah melalui proses lelang kompetitif selama 4 bulan, di mana Protelindo terpilih sebagai pemenang dari 14 pemenang saham utama. Motif dan tujuannya untuk ekspansi berbisnis dan memperkuat kokohan Protelindo sebagai operator menara independen terbesar di Indonesia. Dengan penanaman aset strategi seperti menara jaringan fiber dan basis klien operator. SUPR memiliki kurang lebih 6,780 menara, lebih dari 12.500 penyewaan, dan lebih dari 9.000 km jaringan kabel fiber optik. Penambahan profil pelanggan dari operator besar kini memberikan peluang sinergi pendapat dan efisiensi operasional. Dampaknya penambahan tahunan sebesar 2,2 sampai 2,3 triliun. Setelah dikonsolidasikan, Protelindo memiliki lebih dari 28 menara, 53.000 tentan, dan total jaringan fiber hampir 75.000 km. Penambahan pinjamannya kurang lebih 24 triliun tanpa menurunkan peringkat kredit dan mempertahankan rating investment Grabe dengan outlook stabil. Adapun kesimpulan materi yang saya bawakan adalah akuisisi adalah proses di mana suatu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan tersebut. Proses ini sering dilakukan untuk memperluas pasar, memperkuat bisnis, memperoleh teknologi baru, atau meningkatkan efisiensi operasional, dan merupakan suatu strategi pertumbuhan yang penting dalam dunia bisnis modern, tetapi memerlukan perencanaan matang, analisis risiko, dan manajemen integrasi yang kuat agar berhasil dan memberikan nilai tambah dalam jangka waktu yang panjang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada perkataan atau kekurangan kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.